الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال walaupun sudah Zulqa'dah. Dari Bapak Ibu yang menurut Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali melanjutkan kajian kita setelah bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menambah semangat kita, menambah keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat mulia Ubadah ibnu Samit, Ubadah ibnu Samit ibnu Qais ibnu Asram Al-Khazraji Al-Ansari. Berarti ini orang Ansar. Beliau ini orang Ansar. Ubadah ibnu Samit bin Qais bin Asram Al-Khazraji, suku Khazraj, Al-Ansari, ya orang Madinah, golongan Ansar. Beliau lahir 38 tahun sebelum hijrah dan meninggal 34 tahun setelah hijrah. Umurnya 72 tahun. Umur beliau 72 tahun. Lahir di Madinah, meninggal di Palestina. Ubadah bin Samit ini beliau, Masya Allah, ini sahabat yang sangat luar biasa, sahabat yang tingkat keimanannya, tingkat amalnya, ya perjuangannya, jihadnya, semua itu dari awal sampai akhir tidak ada turun-turunnya. Jadi beliau termasuk sahabat yang ya seperti Umar bin Khattab yang mulai dari awal masuk Islam sampai akhir itu memang penuh dengan perjuangan. Abu Bakar, kemudian Utsman, Ali, dan beliau juga termasuk ya sahabat yang ya seperti itu, yang ya kalau boleh dikatakan ini sahabat yang memang tidak pernah berubah dengan perubahan zaman. Jadi apapun yang terjadi di zaman ya Rasulullah sudah meninggal, kemudian di zaman kemajuan Islam, perluasan daerah kaum muslimin, ya beliau termasuk orang yang tidak pernah berubah. Ya seperti awal masuk Islam, semangatnya begitu luar biasa, dan sampai beliau meninggal. Itulah sahabat Ubadah ibnu Samit. Beliau masuk Islam itu ada yang mengatakan bahwa beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan Ansar di tahun ke-11 kenabian, bukan 11 hijrah, 11 kenabian. Tahun 11 kenabian ketika orang-orang Ansar naik haji ke Mekah. Naik haji itu sudah dari zaman jahiliyah, cuman ya caranya itu di roba-roba sama mereka.
dimainkan, ya, ya dijadikan bisnis oleh orang-orang Quraisy. Ya, mirip-mirip dengan kita, ya. Haji yang dari dalam bisnis juga. Orang Quraisy juga begitu dulu. Ya, kalau beli baju umroh itu harus di Mekah. Kalau enggak beli baju umroh di Mekah, haji tidak sah. Ujungnya apa? Ujungnya, ya semua orang haji harus beli baju di Mekah. Dan ini memutar ekonomi yang luar biasa pemasukan dari orang Mekah. Dan hanya orang Quraisy yang boleh jualan. Yang lain tidak boleh jualan. Tahun 11, tahun 10 kenabian Rasulullah, ya, istri beliau meninggal, Khadijah. Ini bantuan atau tulang punggung ekonominya Nabi. Kemudian paman beliau ini adalah orang yang menjamin keamanan beliau, ya. Jadi ibunda Khadijah itu hartanya habis semuanya, jadi orang paling terkaya di antara orang terkaya di Mekah, kemudian menjadi orang yang termiskin, orang yang tidak punya di akhir hayat beliau. Tahun ke-10 ibunda Khadijah meninggal. Sebentar setelah itu, ada yang mengatakan cuma 3 hari setelah itu, Abu Thalib juga meninggal. Maka disebutlah tahun ke-10 kenabian itu dengan tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Maka orang-orang lancang semuanya kepada Nabi. Dulu orang Buddha, hamba sahaya, mereka itu tidak berani mengganggu Nabi. Tapi setelah Abu Thalib meninggal, maka semua orang berani mencaci maki Nabi, berani menghina Nabi. Maka Rasulullah SAW itu mulai beliau keluar, beliau ke Taif, dan beliau setiap musim haji maka beliau menawarkan Islam kepada haji, jamaah haji yang datang. Di tahun ke-11 kenabian itulah ada yang mengatakan bahwa di tahun itulah Ubadah bin Samit masuk Islam. Sekitar 6 atau 8 orang. Ada yang mengatakan bahwa beliau masuk Islam itu di tahun ke-12-nya. Di tahun ke-12 kenabian yang disebut dengan Bai'atul Aqabah Al-Ula. Bai'at Aqabah yang pertama. Tempat di Mina itu. Tempatnya itu di Mina, tempat Umrah Aqabah. Maka disebut dengan Bai'atul Aqabah. Di situ ada sekitar 12 orang. 12 orang dari orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Jadi di tahun ke-11 itu ada yang masuk Islam 6 atau 8 orang Ansor, orang dari Madinah. Mereka berdakwah di Madinah. Tahun ke-12 mereka kembali datang haji lagi, ya, musim haji lagi. Maka mereka datang dengan 12 orang laki-laki, dan kemudian mereka menyatakan masuk Islam. 12 orang ini masuk Islam, ya, 12 orang ini kemudian pada Rasulullah SAW itu dibaiat. Nah, itulah disebut dengan baiat Aqabah yang pertama, tahun ke-12 kenabian itu. Ada yang mengatakan bahwa Ubay
wala yasriqana, tidak mencuri, wala yaznina, tidak berzina. Jadi ini sudah dari awal mereka itu dibaiat oleh Rasulullah SAW. Tidak akan mencuri, tidak akan berzina, wala yaqtulna auladahunna, tidak membunuh anak-anak perempuannya. Ini baiat perempuan. Kalau baiat untuk yang Ansor itu tidak masuk ya seperti itu. Wala yatina bi buhtan, kemudian tidak wala ya'sina bi ma'rufin, tidak melawan maksiat terhadap perintah Rasul. Maka kalau kita melihat di surat Al-Mumtahanah itu yang terakhir itu yang disebut dengan baiat perempuan. Idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka, wahai Nabi, kalau datang kepada kamu kaum mukminah, wanita-wanita perempuan membaiat kamu, maka ya itu tidak cukup sampai terakhir, fabayi'hunna, maka baiatlah mereka, wastaghfir lahumullah, dan mintakan ampun untuk mereka kepada Allah. Nah, ini 12 orang. Tahun ke-12 itu di situ ada Ubadah Ibnu Samit. Ubadah Ibnu Samit. Jadi beliau adalah as-sabiqunal awwalun dari kalangan Ansor. Ubadah Ibnu Samit adalah orang as-sabiqunal awwalun dari kalangan Ansor. Maka oleh Rasulullah SAW diutuslah dengan 12 orang ini. Mereka minta, ya Rasulullah, tolong kirimkan kepada kami orang yang akan mengajarkan Islam kepada kami. Maka dikirimlah oleh Rasulullah SAW sahabat mulia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini orang kaya, pemuda yang paling gagah, pemuda yang paling bagus bajunya di Mekah, paling wangi, minyak wanginya tidak ada tandingan. Mus'ab bin Umair sampai dikatakan kalau dia lewat di jalan itu baunya tinggal. Tapi kemudian masuk Islam, itu semua di stop, kemewahan semua di stop oleh ibu. Ya, jadilah kayak anak orang kaya kemudian jatuh miskin seperti itu. Akan sampai meninggal itu tidak punya kain kafan. Meninggal tidak punya kain kafan. Ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Sampai itu. Maka beliau adalah dubesnya Islam pertama ke Madinah. Karena memang kepiawaian beliau berbicara, orang yang sangat bagus tutur katanya, orang yang akhlaknya menarik. Maka oleh Rasulullah SAW diutuslah Mus'ab bin Umair ke Madinah bersama 12 orang ini. Maka bergeraklah mereka di Madinah, dan di tahun berikutnya kaum muslimin itu sudah haji lagi, tahun ke-13 hijrah, 13 kenabian, tahun ke-13 kenabian. Maka bertemu lagi dengan Rasulullah SAW dengan kurang lebih 72 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Maka mereka dibaiat lagi oleh Rasulullah SAW ya, di Aqabah, di Mina, tengah malam. Kenapa tengah malam? Supaya ketahuan. Ya. Karena mereka haji sama-sama. Banyak orang munafik, orang musyrik yang dari Madinah itu menunaikan haji
bahkan harus lebih. Nabi harus lebih didahulukan dibanding anak dan istri mereka. Ini isinya baiat Aqabah yang kedua. Ini terjadi di bulan Zulqa'dah, ya, sekitar tanggal 10 atau 11 Zulhijjah, setelah orang haji, ya, 10 atau 11 Zulhijjah. Maka baiat Aqabah yang kedua ini yang nanti itulah cikal bakalnya hijrahnya Nabi. Jadi Nabi ke Madinah itu bukan ujuk-ujuk ke Madinah, enggak. Jadi Rasulullah memang sudah memasang strategi dulu bahwa Madinah siap membela beliau, bahkan lebih mengutamakan beliau dibanding anak dan istri sendiri, apalagi harta. Ya. Nyawa anak dan istrinya itu harus dibawa nyawanya Nabi, apalagi harta. Ya. Ini baiat Aqabah yang kedua yang dipertimbangi oleh paman Rasulullah SAW, Abbas. Jadi memang tidak semua orang kafir itu sama. Abbas waktu itu masih kafir, tapi Abbas adalah paman Nabi yang paling peduli terhadap keselamatan Nabi setelah meninggalnya Abu Thalib. Abbas dengan Rasulullah itu beda-beda, ya paling 3 tahun padahal. Tapi Abbas pamannya lebih tua. Maka Rasulullah SAW datang dengan Abbas di malam itu. Padahal Abbas belum masih Islam, ya, paman beliau. Maka Abbas mulai berbicara, wahai orang Ansor, kalau kalian mau, ya, mempertahankan keponakan saya Nabi Muhammad SAW, membela dia seperti kalian membela anak dan istri kalian, maka silakan dia dibawa ke Madinah. Abbas dulu yang ngomong, yang bicara. Kemudian Abbas mengatakan, kalau kalian tidak mampu, tidak sanggup, maka kami di Mekah siap untuk membela, ya, Rasulullah SAW, siap untuk membela keponakan. Maka disitulah mereka dibaiat oleh Rasulullah SAW, ya, satu-satu. Di 72 orang itu dibaiat oleh Nabi, jabat tangan, ya, bahwa nyawa dia itu, nyawa Nabi lebih berharga dibanding nyawa anak dan istri mereka. Baiat satu-satu, kecuali baiat perempuan. Nabi tidak membaiat perempuan dengan jabat tangan. Nah, kalau ada sekarang ustaz, kiai itu suka megang perempuan, itu tidak ada. Nabi saja tidak bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sampai baiat pun Nabi tidak salaman baiat. Jadi Rasulullah SAW itu memang beliau tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Kalau hari ini orang sembarangan, semua istri orang disalami, semua istri orang disalami. Rasulullah SAW sampai baiat perempuan pun tidak bersalaman, hanya dengan mengucapkan perkataan. Kemudian Rasulullah SAW di baiat Aqabah yang kedua ini memilih 72 orang tadi, dipilih lagi oleh Nabi 12 orang. 12 orang ini dipilih oleh Nabi sebagai wakil dari 72 orang ini. Dan termasuk di situ adalah Ubadah ibnu Samit. Ubadah ibnu Samit beliau menjadi salah satu pimpinan
pimpinan ya yang dibaiat oleh Rasulullah atau 12 orang, dan di situ termasuk Ubadah bin Samit. Maka sebagian sahabat mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa itu mereka menganggap bahwa baiat Aqabah itu lebih utama dibanding perang Badar. Ya, baiat Aqabah itu lebih mereka sukai dibanding perang Badar. Ya, walaupun secara umum memang ya hadis-hadis itu banyak menyatakan perang Badar. Sahabat yang ikut perang Badar mereka sudah ya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diampuni dosanya. Tapi baiat Aqabah juga termasuk peristiwa yang sangat penting di dalam Islam. Baiat Aqabah ini salah satu peristiwa yang tidak mungkin dilupakan dalam sejarah kaum muslimin. Kenapa? Karena baiat Aqabah inilah yang nanti yang mengawali hijrahnya Nabi ke Madinah. Bulan Zulhijjah tahun 13 kenabian, Nabi membaiat mereka. Bulan Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, yang itu adalah tahun 1 Hijrah. Jadi 3 bulan setelah itu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Nabi hijrah ke Madinah. Jadi orang-orang yang 72 inilah yang mereka itu atau menjadi orang-orang pilihan pertama di Madinah oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk di situ adalah 12 orang yang dipilih oleh Nabi atau mereka pilih sendiri, dan termasuk di situ Ubadah bin Samit. Kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Ubadah bin Samit itu mengikuti semua pertempuran Nabi, perang semuanya diikuti. Ya, jadi beliau adalah ikut dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, semuanya beliau ikuti peperangan oleh Ubadah bin Samit. Kemudian juga terjadi nanti ada Bai'atul Ridwan. Jadi keutamaan beliau itu sudah sangat banyak sekali. Keutamaan dari Ubadah bin Samit, beliau beserta Aqabah yang pertama, Aqabah yang kedua, perang Badar, ya, ikut dengan Bai'atul Ridwan. Nanti dibaiat lagi oleh Rasulullah SAW itu tahun ke-7 atau ke-6 di Sulhul Hudaybiyah. Sebelum Sulhul Hudaybiyah, ketika Utsman bin Affan diutus ke Mekah, kemudian Utsman telah, maka Nabi juga meminta kepada sahabat semuanya satu-satu untuk berbaiat bahwa mereka akan menuntut balas kematian Utsman sampai mereka meninggal. Dan juga Ubadah bin Samit salah satu yang ikut dalam Bai'atul Ridwan. Kenapa disebut dengan Bai'atul Ridwan? Karena baiat keridhaan, karena Allah sudah meridhai mereka. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, dalam surah Al-Fath. Ayat laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha. Kalau Allah ridha maksudnya apa? Pasti mereka masuk surga, jaminan surga juga. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada orang yang membaiat engkau di bawah pohon. Di bawah pohon. Yang disebut dengan Bai'atul Ridwan tahun ke-6 Hijrah. Dan Ubadah bin Samit ikut dalam baiat. Jadi Masya Allah, semua beliau tidak pernah ketinggalan dalam momentum-momentum penting
jalan bersama Rasulullah SAW semenjak awal. Semua diikuti oleh Ubadah bin Samit, dan Ubadah bin Samit adalah orang yang termasuk orang yang mengajarkan Al-Quran kepada Ahlus Suffah. Jadi Ubadah bin Samit itu termasuk orang yang mengajarkan Al-Quran ketika Nabi masih hidup. Suffah itu adalah Ahlus Suffah itu orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya apa-apa. Kerjanya hanya di masjid. Kerjanya apa? Ya belajar. Belajar di masjid. Kalau ada jihad, ikut jihad. Kalau tidak, ya kembali ke masjid. Ya, kalau ada makanan dimakan, kalau tidak puasa. Jumlahnya itu kadang-kadang sampai 90 orang. Jadi 90 orang. Jamaah Nabi berapa orang? Ahlus Suffah sudah 90 orang. Itu mereka tinggal di emperan masjid itu. Masjid Nabawi itu mereka tinggal di situ. Laki-laki semua, bujangan semua itu. Orang miskin semua. Tapi nanti ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, mereka itulah yang menjadi ulama, menjadi qadhi, menjadi gubernur, menjadi panglima perang, mereka semua. Karena orang-orang ini memang orang-orang yang hidupnya penuh dengan jihad, hidupnya penuh dengan menuntut ilmu di masa Rasulullah SAW. Disitulah Abu Hurairah, disitulah Salman Al-Farisi. Ya, nanti ketika di zaman Umar itu mereka jadi gubernur semua. Ya. Salman Al-Farisi jadi gubernur, Abu Hurairah jadi ulama besar. Ya. Dan guru mereka salah satunya itu adalah Ubadah bin Samit. Jadi Ubadah bin Samit itu orang yang diberikan termasuk orang yang mengajarkan Al-Quran kepada Ahlus Suffah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Maka nanti di zamannya Yazid bin Muawiyah itu ketika Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, sama Yordan. Hari ini menjadi 4 negara. Namanya Syam. Maka ketika kaum muslimin sudah membuka daerah Syam, tentu butuh banyak dai, banyak orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka salah satu yang dikirim oleh Umar bin Khattab untuk mengajari orang Syam itu adalah Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit itu dikatakan beliau termasuk orang yang menghafal Al-Quran ketika Nabi masih hidup. Jadi beliau termasuk adalah orang yang menghafal Al-Quran ketika Nabi masih hidup, dan beliau termasuk orang yang mengajar orang Ahlus Suffah. Maka di zaman Umar ketika permintaan dari Yazid bin Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan itu salah satu kota besar di Syam. Ubadah bin Samit, beliau orang yang sangat berani dan tidak pernah takut sama sekali. Kenapa beliau seperti itu? Karena beliau berbaiat kepada Nabi seperti itu, bahwa beliau akan amar ma'ruf nahi munkar, la yakhafu lawmata laim, tidak takut siapapun celaan pada siapapun, celaan dari orang yang mencela. Maka Ubadah bin Samit itu orang yang sangat tegas ketika amar ma'ruf nahi munkar. Itu kalau ketemu di pasar orang jual khamar, itu langsung dibuang khamar. Oleh Ubadah bin Samit. Kalau ada orang kafir jualan khamar di pasar, itu langsung disobek dan pedangnya langsung dibuang. Itu amar ma'ruf tidak pernah. Itu
itu ada beberapa kisah dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ini gubernur Syam. Ya. Ubadah bin Samit ini ya rakyatnya. Kemudian ada orang yang memuji-muji Muawiyah. Ya mungkin tidak sesuai dengan pujian itu. Maka Ubadah bin Samit berdiri, kemudian mengambil pasir ditabur di mulutnya orang. Ya tentu Muawiyah sebagai gubernur marah. Kemudian ada lagi, ya ketika selesai perang maka orang-orang jual, orang-orang membeli gelas emas dengan uang dinar, ya dengan dirham, yang lain dengan dirham, yang perak dengan dirham. Maka Ubadah bin Samit itu langsung, karena beliau memang ya lama hidup dengan Nabi, jadi ilmu beliau banyak dan beliau mengetahui banyak hal dibanding Muawiyah. Muawiyah kan memang agak telat masuk Islamnya. Maka ketika selesai perang, orang itu berjualan emas, dijual dengan emas, ya misalnya gelas emas dibeli dengan dinar. Dinar itu mata uang emas. Ya, kemudian yang terbuat dari perak dibeli dengan dirham. Maka disitulah Ubadah bin Samit mengatakan Rasulullah SAW melarang ya jual beli emas dengan emas, apapun bentuknya. Maka tidak boleh ada berbeda, harus sama. Maksudnya orang itu dengan dia beli gelas yang terbuat dari emas itu berat, ya mungkin beratnya ya 100 gram, kemudian dibeli dengan dinar yang hanya 10 gram, tapi ini gelas ini uang, maka itu tidak boleh, itu dilarang. Kenapa? Ya karena itu mata uang. Jadi jual beli emas dengan emas tidak boleh. Itu disampaikan oleh Ubadah bin Samit. Apapun bentuknya harus sama, tidak boleh ada beda, dan harus kontak, tidak boleh. Jadi uang dengan uang itu tidak boleh berbeda dan tidak boleh telat. Makanya tidak boleh orang jual uang. Lebaran kemarin namanya jual uang, tidak boleh. Saya tidak tahu yang di jalan itu 100.000 dihargai berapa? 90. Pernah beli itu? Banyak. 10.000 itu riba. Itu tidak boleh. Karena uang dengan uang harus sama dan harus kontak. Ya, tidak boleh. Nukar uang misalnya, itu tidak boleh. Ya, nanti saya bayar nanti 100.000 satu dengan 50.000 dua, itu harus langsung, tidak boleh diakhirkan. Karena itu termasuk bagian dari riba. Barang-barang yang dihukumi riba oleh Rasul, emas, perak, kemudian gandum, korma, ada yang kemudian gandum dengan syair ini sudah tepungnya, itu semua harus sama. Kemudian garam, ini adalah barang-barang yang dihukumi riba dalam Islam, dan itu tidak boleh ada kelebihan kekurangan, tidak boleh. Walaupun ya harga beras yang harganya 10.000 dengan beras yang 15.000 itu harus sama. Kalau bertukar harus 1 kilo, tidak boleh beda. Ini dalam hukum fikih seperti itu. Kalau mau ya jual dulu, tidak boleh langsung. Harga beras yang jelek misalnya 2 kilo ditukar dengan beras yang baru 1 kilo, tidak boleh. Kalau mau ya jual dulu yang jelek ini 2 kilo ini, kemudian baru dengan uang beli yang 1 kilo. Tapi kalau langsung
barter tidak boleh. Kalau barter langsung maka harus sama, dan kontan, tidak boleh diakhirkan. Ketika itu terjadi, maka Ubadah bin Samit mengeluarkan hadis Rasulullah yang melarang itu. Ya, tidak boleh jual beli ya emas dengan emas, zahab dengan zahab, tidak boleh, kecuali kalau memang sama. Ya, kalau sama apa untungnya? Kalau sama apa untungnya? Kalau orang jualan uang itu 100.000 kemudian ya dikasih 100.000 kan rugi, mereka ada untungnya. Kan tidak boleh, haram. Jual beli uang itu haram. Tapi tidak tahu kenapa tidak ada yang berfatwa, ya, MUI atau apa, berfatwa bahwa itu haram. Karena harus sama. Ketika itu terjadi, maka Ubadah bin Samit itu mengatakan hadis ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka apa kata Muawiyah? Kalau menurut saya sih tidak apa-apa. Ya, kalau menurut Muawiyah, Ubadah bin Samit itu marah luar biasa kepada Muawiyah, sampai saking marahnya kemudian pergi ke Madinah. Pokoknya saya tidak akan tinggal sama kamu. Pergi ke Madinah, balik ke Madinah. Di Madinah ada Umar. Ditanya sama Umar, kan tadi dikirim ke Syam. Ya. Ditanya oleh Umar, kenapa wahai Ubadah? Kenapa di sini? Ya, begini kasusnya. Saya sampaikan hadis kepada Muawiyah, tapi dia tidak terima, dia marah. Maka Ubadah bin Samit marah kepada Muawiyah karena lebih mendahulukan pemikirannya dibanding hadis Nabi. Apa kata Umar? Kembalilah kamu ke Syam, balik ke Syam. Ya. Tidak ada gunanya negeri yang tidak ada orang seperti kamu. Jadi begitu. Jadi harus ada orang seperti Anda ini, wahai Ubadah bin Samit. Harus ada orang yang amal ma'ruf nahi munkar. Kalau di satu negeri tidak ada orang amal ma'ruf nahi munkar, itu tidak ada. Itu negeri yang sudah ada dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar mengatakan kembali ke Syam. Balik kamu ke Syam oleh Ubadah bin Samit. Karena tidak ada gunanya orang-orang Syam kalau tidak ada Anda, orang seperti kamu. Kemudian Umar mengatakan bahwa Muawiyah itu harus patuh kepada Ubadah bin Samit. Jadi Ubadah bin Samit itu ulama, tapi oleh Umar karena ilmunya lebih tinggi dibanding Muawiyah, itu Muawiyah harus patuh kepada, ya, satu-satunya gubernur harus nurut sama Ubadah bin Samit. Ya, begitulah sebenarnya. Ya, kenapa Umar seperti itu? Yang sebanding dengan 1.000 orang, satu orang sebanding dengan 1.000 orang. Itu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kalau ada pertanyaan, Ubadah bin Samit itu pernah diangkat jadi gubernur apa enggak? Karena mendengar pemaparan Ustaz tentang sirahnya Ubadah bin Samit itu lebih tegas, lebih tauhidi dibanding Muawiyah bin Abu Sufyan. Mungkin di masa kekhalifahan Umar, Ubadah bin Samit itu pernah diangkat jadi gubernur atau tidak? Kalau enggak diangkat jadi gubernur, kenapa? Iya itu yang belum kita sebutkan. Jadi beliau diangkat oleh Umar menjadi qadhi yang pertama kali, hakim yang pertama kali. Dan hakim ini di dalam Islam itu kedudukannya lebih tinggi daripada gubernur. Jadi dia bisa menghakimi gubernur dan dia bisa meluruskan gubernur. Ya, itu kelebihannya di dalam Islam. Beda dengan sekarang, hakim semuanya di bawah pemerintah, diatur oleh pemerintah. Kiamat. Mana yang lain? Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.